Sebelumnya kenalin, nama aku itu Muhammad Faid Abdillah, bisa dipanggil Fayat. Untuk sekarang ini aku lagi nempuh pendidikan di Unsri atau Universitas Sriwijaya, jurusan akuntansi, baru mau masuk ke semester 3. Oke, di sini teman-teman semua biar enak belajarnya, biar interaksinya itu makin dapat, tolong on cam ya. Dan juga teman-teman di sini sebelum masuk pada kelas berapa aja nih untuk persiapan UTBK-nya? Boleh langsung on mic kalau mau jawab. Saya kelas 12. Oke. Aku gap year. Oke. Kelas Oke, rata-rata. 12, Kak. Rata-rata kelas 12 semua ya? Oke. Kak. Ada yang semi gap nih. Tim gap year. Oke, sebelumnya aku mau minta maaf dulu ya untuk kedua kalinya karena agak telat tadi. Oke, berarti ada yang kelas 12, ada yang semi gap sama yang gap year. Oke, untuk pembelajaran semester baru sejarah dari Ambisin ini sebenarnya konsep dasar sejarah atau kehidupan awal manusia purba di Indonesia itu sebetulnya agak dikit yang masuk ke UTBK karena yang dominan itu pembelajaran di kelas 10 semester 2 sama di kelas 11 semester 1 itu yang paling banyak materi yang masuk di UTBK. Tapi karena aku nggak mau langsung masuk ke pembelajaran intinya, maksudnya pembelajaran yang materinya itu banyak masuk di UTBK, jadi aku mau ngajarin secara runtut gitu dari awal, biar enak gitu memahaminya. Jadi nggak ada yang terlewat gitu pemahaman kalian buat persiapan UTBK nanti. Oke, sebelumnya aku langsung masuk ke pembelajarannya. Untuk yang pertama itu ada konsep dasar sejarah. Nah, di konsep dasar sejarah ini sebelumnya aku mau ngerekomendasiin buku yang worth it buat kalian pelajarin gitu, yang masih tergolong ringan sampai medium, bukunya nggak berat-berat amat. Jadi aku kalau dulu itu pakai buku sejarah Indonesia dari Erlangga. Penerbitnya itu Erlangga, terus penulisnya itu Ratna Hapsari sama M. Adil. Teman-teman ada yang pakai buku sejarah Indonesia penerbit Erlangga juga nggak di sini? Oh, ayo dia pakai. Oke. Buku ini tuh jadi sebelum aku masuk ke pembelajarannya, aku mau kasih mau ngasih info ataupun tips gitu kan, biar kalian kedepannya pembelajarannya itu jadi runtut, jadi enak gitu. Jadi nggak bingung gitu mau belajar lewat buku mana atau dari PDF atau gimana gitu pembelajarannya. Jadi kalau kalian mau belajar secara dari basic banget gitu ya, dari awal, dari kelas 10 sampai kelas 12 itu bagusnya belajar secara runtut dari kelas 10 awal. Nah, itu bagusnya pakai buku Erlangga. Nah, buku yang kelas 10 itu sampulnya kayak gini covernya. Nah, sejarah Indonesia Ratna Hapsari, untuk penerbitnya itu Erlangga. Nah, di buku ini tuh dijelasin bahwa penjelasannya itu detail, tapi tapi nggak terlalu panjang itu. Jadi untuk kita yang masih SMA, yang prepare-nya masih buat UTBK, itu cocok banget gitu. Jadi nggak terlalu pusing gitu kita memahaminya. Untuk teman-teman jangan coret-coret ya. Oke, mungkin langsung aja masuk ya kita ke pembelajarannya. Untuk yang pertama itu ada konsep dasar sejarah. Nah, di konsep dasar sejarah ini sebelum masuk itu
semuanya pada udah tahu belum bahwa bapak sejarah dunia itu siapa? Agak putus-putus suaranya. Ada yang tahu nggak bapak sejarah dunia itu siapa? Sebelum masuk. Herodotus. Oke, benar. Oke, Herodotus. jadi ada beberapa bapak sejarah yang memang yang memang dia ini dijadiin panutan bagi orang-orang yang belajar sejarah. Tapi yang paling sering dikenal oleh banyak orang itu Herodotus sama Ibnu Khaldun. Nah, jadi di sini Herodotus bilang di bahasanya itu Historia Vitae Magistra. Jadi sejarah itu adalah guru kehidupan. Maksudnya di sini sejarah adalah tuntutan ataupun acuan kita buat melangkah ke depannya supaya kita nggak salah ambil jalan gitu. Jadi ke depannya kita ambil contoh yang bagus-bagus dari masa lalu, terus kita jadiin sebagai acuan untuk melangkah ke depannya. Oke. Nah, sejarah itu nggak lepas dari 3 unsur. Unsur ruang, unsur manusia, dan juga unsur waktu. Nah, manusia ini itu tuh bisa dijadiin sebagai dua apa ya? Yang pertama itu subjek sama objek. Jadi manusia secara subjek itu bahwa manusia itu sendirilah yang menuliskan sejarah, dan manusia sebagai objek itu bahwa manusia itulah yang diteliti di dalam sejarah atau yang dijadikan. Oke, nanti habis pembelajaran aku share. Ini BTW aku pakai Canva, nanti teman-teman langsung klik aja link Canva-nya. Nah, di dalam 3 unsur ini tuh ada ruang, manusia, sama waktu. Nah, manusia ini jadiin sebagai subjek sama objek. Untuk sebagai subjek, manusia itu sendiri yang menuliskan sejarah. Dan sebagai objeknya itu manusia sendiri yang dijadiin sebagai tulisan dalam sejarah. Pada paham nggak teman-teman? Paham, Kak? Oke. Nah, kemudian ruang sama waktu. Ruang ini tuh sebagai tempat dalam sejarah. Misal kejadiannya itu di mana, itu disebutkan di dalam ruang. Kemudian waktu itu adalah gambaran kapan peristiwa sejarah itu terjadi. Next. Nah, kemudian di dalam sejarah awal-awal itu kita disuruh berpikir secara diakronis dan juga sinkronis. Nah, untuk teman-teman yang baru belajar sejarah dari awal gitu, mungkin masih asing gitu kan, apa itu diakronis sama sinkronis, apalagi yang linjur gitu kan, kayak aku juga linjur kemarin. Nah, jadi diakronis ini nih pembahasan sejarah dalam waktu yang panjang, tetapi dalam ruang lingkup yang sempit. Nah, maksudnya gimana? Dalam waktu yang panjang sama dalam ruang lingkup yang sempit. Misalnya, jadi di sini dicontohin bahwa sejarah Turin sejak zaman 1970 sampai 2017. Nah, di sini tuh di diakronis jelasin bahwa waktunya itu panjang, tetapi ruang lingkupnya itu sempit. Jadi misal ini kan dicontoh ini dari tahun 1970 sampai tahun 2017. Ya, nanti recordnya di-share di IG Ambisin. Nanti di-share di Snap ya. Recordnya nanti di-upload di YouTube juga. Nah, jadi dalam ruang lingkup yang sempit itu maksudnya misal kita di sejarah itu bahas beberapa bahasan gitu. Ada 5 bahasan contohnya. Nah, di diakronis ini nih cuma 1 bahasan yang dibahas. Jadi di diakronis ini cuma 1 pembahasan yang dibahas secara rinci gitu. Nggak bahas secara luas. Maksudnya cuma 1 pembahasan, tetapi bahasan ini tuh dibahas secara detail ke dalam-dalamnya gitu, secara rinci. Tapi ruang waktunya itu panjang. Jadi diakronis ini bisa disimpulin bahwa pembahasan peristiwa sejarah dalam ruang lingkup yang sempit, maksudnya ruang lingkup yang sempit ini tuh cuma 1 bahasan yang dibahas, kemudian waktunya itu panjang. Nah, untuk sinkronis itu sebaliknya dari diakronis.
dia ini bahas sejarah secara detail, tapi nggak terlalu detail banget gitu, nggak terlalu masuk kalau dibandingin diakronis, maksudnya nggak terlalu masuk di sini, nggak terlalu detail bahasannya dibanding diakronis. Jadi sinkronis ini nih dia ngebahas, misal ada 5 bahasan. Nah, 5 bahasan itu dibahas semua oleh sinkronis, tapi bahasanya itu beda-beda gitu. Misal sejarah peristiwa kemerdekaan Indonesia, terus disambung lagi ke sejarah Orde Baru, Orde Lama gitu. Nah, itu dibahas semua, tetapi ruang waktunya itu cuma sebatas waktu itu aja, nggak runtut gitu. Nah, itu untuk diakronis sama sinkronis. Oke, teman-teman, di sini kan kita masih bahas konsep gitu kan. Nah, jadi teman-teman boleh banget gitu untuk nyatet apa yang aku jelasin atau apa yang ada di share screen. Ini sebenarnya nanti di UTBK itu kadang-kadang masuk 1-2 soal gitu untuk konsep dasar dari sejarah ini. Oke. Nah, kemudian ada berpikir secara kronologis dan juga periodisasi. Nah, di sini apa sih itu kronologis sama periodisasi? Nah, secara penjelasannya, aktivitas manusia yang telah dilakukan di masa lalu beragam, perlu untuk dibagi ke dalam periode-periode tertentu agar mudah dipahami. Nah, untuk periodisasi itu sendiri merupakan pembagian zaman bagian yang khas dari sejarah. Nah, mungkin aku nggak perlu lagi baca penjelasan di situ. Jadi periodisasi itu sebenarnya beda tipis penjelasannya sama kronologis. Yang bagian D ya, bisa dilihat teman-teman di share screen. Nah, periodisasi ini pengurutan sejarah secara runtut berdasarkan pembahasan dan juga waktu. Misal aku cari contoh dari periodisasi. Oke, sebentar. Nah, di sini teman-teman bisa melihat contoh periodisasi. Nah, periodisasi itu pengurutannya ini dari 1 sampai 10. Nah, untuk kronologi itu maksudnya pembahasan sejarah secara rinci tapi satu persatu gitu. Misal satu zaman prasejarah. Nah, untuk zaman prasejarah ini itu disebut kronologi, tapi nggak masuk ke periodisasi. Nah, periodisasi itu pengurutan sejarah secara runtut dari waktu ke waktu. Nah, bisa dilihat di sini dari 1 sampai 10 itu kan runtut dari zaman prasejarah, kemudian Hindu-Buddha, kemudian perkembangan Islam, masuknya penjajahan Belanda, kemudian ada pendudukan Jepang, kemudian ada kemerdekaan, revolusi, Orde Lama, Orde Baru, reformasi. Nah, 1 sampai 10 ini tuh disebut periodisasi sejarah, yaitu peruntutan sejarah secara runtut dari waktu ke waktu. Nah, untuk kronologi itu penjelasan sejarah cuma dalam satu bahasan atau satu peristiwa, misal di zaman prasejarah itu doang. Nah, itu disebut kronologi. Oke. Nah, kemudian sebentar. Nah, kemudian lanjut ke perubahan dan juga keberlanjutan. Nah, di perubahan dan keberlanjutan ini masih nyambung ke pembahasan atau konsepan-konsepan yang udah aku jelasin sebelumnya tadi. Jadi di sini ada bagian waktu gitu kan. Nah, di bagian waktu ini ada masa lalu, masa kini, dan juga masa depan. Nah, di sini nih di dalam bagian waktu ini nih pasti ada perubahan dan juga keberlanjutan yang terjadi. Nah, yang pertama itu misal masa lalu. Nah, di masa lalu kemudian lanjut ke masa kini. Nah, dari masa kini kita tuh belum tahu gitu kan untuk masa depannya itu apa sih yang bakal terjadi gitu kan. Apakah perubahan ataupun keberlanjutan dari masa lalu yang sebelumnya. Nah, jadi untuk perubahannya itu dijelaskan bahwa misal di zaman prasejarah. Nah, di zaman prasejarah
kemudian lanjut ke zaman Hindu-Buddha. Nah, di situ kan terjadi dari masa kini ke masa depan. Nah, tetapi di situ terjadi perubahan. Nah, untuk keberlanjutan itu, misal zaman prasejarah pada tahun 500 sebelum Masehi, misal di masa kini. Nah, tetapi di masa depan berlanjut juga zaman prasejarahnya sampai ke 200 sebelum Masehi gitu. Nah, di situ disebut keberlanjutan karena masih dalam bahasan yang sama gitu. Sebenarnya agak agak kompleks gitu ya konsepan-konsepan sejarah ini. Tapi aku harap teman-teman bisa nangkep apa yang aku jelasin. Oke, untuk konsepan dasar sejarah ini sejauh ini udah sampai sini. Mungkin dari yang aku jelasin sebelumnya, ada nggak teman-teman yang mau bertanya gitu? Sebelum aku masuk ke pembahasan selanjutnya terkait perkembangan manusia purba di Indonesia pada pertama kali. Teman-teman boleh nanya langsung on mic atau lewat chat juga boleh. Oke teman-teman, di sini aku ngadap ke samping karena aku sambil ngelihat komputer ya. Jadi yang on cam ini aku pakai laptop. Ada nggak teman-teman yang mau ditanyain terkait konsepan dasar sejarah, terkait tiga unsur tadi, manusia, ruang, waktu, kemudian diakronik, sinkronik, terus kronologi, periodisasi. Mau nanya Kak, Oke, boleh. kronologi tadi itu apa Kak? Oke, di sini juga sama ya, kronologi sama perubahan pertanyaannya. Oke, di sini aku jadiin sebagai satu jawaban pertanyaan dari teman-teman karena ini menyangkut satu sama lain gitu. Oke, aku ulangin ya. Yang pertama itu kronologi sama periodisasi karena itu nyambung. Jadi aku share screen yang contoh dari kronologi sama periodisasi tadi. Oke. Di sini udah bisa teman-teman lihat contoh dari kronologi sejarah Indonesia. Di sini dia bilang kronologi sejarah Indonesia, tapi nggak dibilang periodisasi karena di sini cuma pembahasannya kronologi. Nah, kronologi ini itu tuh apa ya? Misal di zaman prasejarah. Nah, zaman prasejarah dalam waktu sebelum abad keempat Masehi itu udah disebut kronologi. Karena kronologi itu sendiri yaitu ilmu bantu sejarah dalam apa ya? Dalam menyusun peristiwa-peristiwa sejarah itu sendiri sesuai urutan kejadian waktunya. Nah, itu tetapi dalam apa ya? Dalam satu bahasan gitu, nggak melebar ke bahasan-bahasan lain. Itu kronologi. Nah, kalau periodisasi itu tuh pengklasifikasian atau pengelompokan periode atau kronologi sejarah gitu. Misal kronologi sejarah itu kan cuma satu gitu, nggak menyangkut 10 ini semua. Jadi dia tuh independen, maksudnya nggak apa ya, nggak sama-sama langsung dibahas gitu. Cuma dalam satu bahasan. Misal satu zaman prasejarah. Nah, zaman prasejarah itu sendiri itu disebut kronologi. Kemudian zaman Hindu-Buddha itu juga disebut kronologi. Nah, kemudian dari 1 sampai 10 itu udah digabungkan, udah diurutin dari waktu ke waktu. Nah, pengurutan itu, maksudnya pengurutan dari waktu ke waktu itu sama pengurutan sejarah atau peristiwa sejarahnya itu dalam 1 sampai 10 itu disebut periodisasi. Gitu. Nah, kemudian perubahan sama keberlanjutan. Oke, sebentar. Aku pindah share sebentar. Nah, perubahan. Kan contohnya gini ya, analoginya. Misal kita waktu sekarang ini kan masih belajar ke konsepan dasar sejarah. Nah, kita di masa depan kita nggak tahu gitu, maksudnya apa yang bakal terjadi. Tapi kalau sesuai planning kita bakal belajar terkait awal kehidupan manusia Indonesia pada pertama kali masuk itu kan. Nah, di situ kan kalau misal kita sesuai planning itu kan udah berubah gitu bahasannya.
maksudnya bahasan dari yang sebelum kita belajar terkait konsep dasar sejarah, di masa depan kita bakal belajar terkait kehidupan manusia purba Indonesia. Nah, itu disebut perubahan gitu. Kalau misalnya itu terjadi di masa depan. Tetapi kalau misal dari masa kini kita belajar konsepan dasar sejarah, dan di masa depan kita masih planning untuk belajar konsepan dasar sejarah untuk melanjutin pembahasan sebelumnya. Nah, dan yang terjadi di masa depan juga, yang maksudnya yang sebenarnya terjadi itu juga sesuai sama planning kita, masih belajar terkait konsepan dasar sejarah. Nah, itu yang disebut keberlanjutan. Jadi, misal dari masa kini ke masa depan, kita masih ngadepin hal yang sama gitu. Nah, itu disebut keberlanjutan. Kemudian perubahan itu tadi yang udah aku jelasin sebelumnya, itu berubah dari bahasan sebelumnya ke bahasan sebelumnya, dari hal yang satu ke hal yang lainnya gitu. Nah, terkait pertanyaan dari Rasi, berarti ada nggak kemungkinan kalau suatu saat sejarah akan terjadi pengulangan di masa depan? Nah, untuk pertanyaan ini mungkin banget, karena bisa kita ketahui sebelumnya bahwa ada suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi itu tuh nggak berubah, maksudnya masih berlanjut dari misalnya dalam 1 abad nih, dalam 100 tahun. Nah, dalam 100 tahun itu dalam 100 tahun itu cuma ada satu sejarah atau satu peristiwa yang terjadi secara berkelanjutan. Jadi nggak menutup kemungkinan bahwa kita di masa depan bakal terjadi pengulangan sejarah gitu. Tetapi maksudnya dia ini bisa apa ya? Bisa dalam satu waktu, bisa waktunya itu random. Misalnya ada space, ada jenjang itu misalnya. Misal dari tahun 100 Masehi, nah dia nggak ngelanjut di 200 Masehi. Maksudnya dari 100 Masehi ke 200 Masehi itu terjadi perubahan. Nah, tetapi di tahun 300 Masehi itu ngulangin kejadian yang sama di tahun 100 Masehi. Nah, sebenarnya itu masih disebut perubahan, tetapi berarti keberlanjutan ini tuh memang benar-benar apa ya? Memang benar-benar flat atau nyambung gitu. Nggak bisa misal dari keberlanjutan perubahan. Maksudnya nggak bisa secara random. Jadi itu tuh urut. Misal keberlanjutan dari tahun 100 sampai 500 Masehi. Kemudian terjadi perubahan dari 500 Masehi ke 800 Masehi. Mungkin gitu sih. Tetapi nggak menutup kemungkinan kata aku tadi bahwa bakal terjadi pengulangan waktu, tetapi dalam waktu yang sama gitu, dalam satu waktu. Oke, teman-teman ada lagi nggak yang mau ditanya terkait konsepan dasar sejarah yang udah aku jelas? Untuk teman-teman yang nanya tadi udah jelas atau belum jawaban yang aku jelasin ke teman-teman terkait pertanyaannya tadi? Lumayan, Kak. Ya. Oke, abis ini teman-teman bisa apa ya? Bisa searching lagi gitu di Google terkait pembahasan dasar sejarah ini secara detail gitu kan, maksudnya diakronik itu detailnya gimana dari awal ke awal, penjelasannya gimana, contohnya gimana, terus sinkronik itu penjelasan dari awal gimana, sama kronologis periodisasi, kemudian ada perubahan keberlanjutan gitu, boleh di searching, terus boleh dirangkum gitu supaya lebih paham. Soalnya di sini aku ngejelasinnya nggak apa ya, cuma secara singkat gitu, karena pembahasan kita di sini ada 2 bahasan gitu, karena agak panjang kalau misalnya ngejelasin dasar sejarah secara detail gitu. Oke, aku langsung masuk ke bahasan selanjutnya. Oke, sebentar aku pindah share screen dulu. Teman-teman yang ada buku Erlangga tadi boleh sambil merhatiin bukunya.
Oke, jadi untuk pembahasan selanjutnya ini aku pakai PPT dari Google karena emang pembahasan PPT yang ada di Google ini emang udah dijelasin secara detail gitu. Tetapi dalam PPT, maksudnya penjelasannya itu dirangkum di dalam PPT. Jadi nggak terlalu panjang. Oke, sebentar ya. Nah, di sini masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu kehidupan manusia Indonesia pada awal abad, maksudnya manusia purba gitu. Jadi di sini udah dijelasin secara langsung bahwa kehidupan awal di Indonesia itu adalah kehidupan praaksara atau zaman praaksara, zaman yang pertama yang terjadi di Indonesia. Itu berdasarkan sejarah ya. Nah, di sini kehidupan awal masyarakat Indonesia itu ditinjau dari beberapa segi. Ada segi sosial, ada segi cara dia berkehidupan itu gimana gitu. Cara maksudnya berkehidupan sehari-hari, maksudnya misal dia nyari makan itu gimana, dan misal cara dia tidur atau bertempat tinggal itu gimana. Nah, di sini dibahas yang pertama itu kehidupan sosial ekonomi masyarakat praaksara di Indonesia pertama kali. Nah, di sini ditinjau dari sistem mata pencaharian. Nah, untuk yang pertama itu dari sistem mata pencaharian masyarakat awal Indonesia itu ada berburu dan meramu tingkat rendah. Itu yang pertama. Itu bisa dilihat di share screen aku. Ada 4 tahap untuk sistem mata pencaharian. Yang pertama itu masyarakat berburu dan meramu secara rendah atau secara tingkat rendah yang masih belum apa ya, istilahnya kalau sekarang itu masih belum modern gitu. Nah, kemudian lanjut dari tingkat rendah tadi ke tingkat lanjut untuk berburu dan juga meramunya di tahap 2. Nah, untuk tahap 3 itu masyarakat udah bercocok tanam gitu sama beternak, nggak lagi berburu dan meramu ke nyari makanan ke hutan-hutan gitu. Nah, dan yang terakhir itu masyarakat perundagian. Oke. Nah, di sini masyarakat berburu dan meramu masih di tingkat rendah. Nah, di sini nih pada masa awal praaksara Indonesia pada masa awal-awal banget. Nah, itu tuh perkembangan masyarakatnya itu masih sangat lamban gitu. Masih sangat slow gitu perjalanannya. Jadi karena mereka knowledge atau ilmunya masih dikit, jadi mereka tuh nggak tahu gitu apa yang harus dilakuin ke depannya. Nah, jadi mereka itu masih bergantung ke alam banget gitu untuk kehidupan awal-awal mereka. Nah, di sini berkehidupan bergantung ke alam itu maksudnya mereka nyari makanan itu secara apa? Secara berburu, kemudian ngumpulin umbi-umbian dan juga nangkap ikan. Nah, itu secara dia nyari makanan gitu ya. Cara mereka nyari makanan di tahap pertama ini. Nah, kemudian kelompok-kelompoknya juga di sini ini masih kecil gitu. Maksudnya kelompok misal ada apa ya? Ada di suatu tempat, misal let's say di Jakarta gitu kan. Nah, di Jakarta ini nih cuma ada 2 kelompok. Nah, 2 kelompok ini tuh itu pun masih terpisah gitu. Ada satu kelompok yang jauh di daerah Jakarta, tapi ada juga satu kelompok yang masih di daerah Jakarta tapi jauh dari kelompoknya yang lain tadi. Nah, di sini nih mereka bergerak secara berkelompokan kecil, tetapi nggak apa ya, nggak bergerak secara random gitu. Maksudnya nggak apa ya, nggak nggak secara random, maksudnya nggak ngasal gitu geraknya. Jadi mereka itu supaya apa ya, supaya ngerti, supaya enak jalan kemana gitu kan, jadi mereka ngikutin binatang buruan mereka masing-masing. Nah, jadi kalau misal udah ketemu tempat makanan, jadi mereka tuh ngumpulin makanannya. Nah, itu masih di tahap 1. Nah, untuk tempat tinggalnya sendiri itu mereka masih nomaden ya, masih berpindah-pindah tempat, nggak netap di satu tempat. Nah, dan kemudian pemilihan pemimpin kelompok itu pun masih menggunakan sistem primus inter pares. Nah, konsep primus inter pares ini maksudnya masih apa ya? Masih secara random gitu, nggak secara terstruktur banget apa pemilihan pemimpinnya. Nah, untuk alatnya itu dari tahap 1 ini
mereka ini cuma pakai batu dan juga tulang. Jadi mereka ini nggak lengkap atau nggak ada alat-alat bantu lain gitu. Dan mereka pun masih minim pengetahuannya terkait hal-hal gimana sih bikin bikin alat-alat bantu untuk nyari makanan atau semacamnya. Itu masih minim banget pengetahuan mereka. Nah, jadi ini untuk tahap pertama, yaitu masyarakat berburu dan meramu tingkat rendah. Oke. Nah, kemudian masuk ke berburu dan meramu tingkat lanjut. Nah, di sini nih mereka masih hidup bergantung ke alam ya. Nah, masih ngelanjutin dari tahap sebelumnya tadi, tahap pertama. Nah, tapi mereka nih udah udah mulai tinggal di satu tempat, tapi masih pindah ke tempat lain. Nah, jadi itu masih semi sedenter, tapi mereka ini tempat tinggalnya itu bukan tempat tinggal kayak rumah gitu. Masih bertempat tinggal di alam, tapi di dalam gua gitu. Nah, karena karena mereka udah nemuin satu tempat yang mereka ini tempatnya itu masih mereka ulik-ulik, jadi mereka tuh pas punya waktu luang, mereka nih sambil ngelakuin hal lain juga gitu, seperti membuat lukisan di dinding gua yang mereka tinggali. Nah, di sini udah ada penjelasannya di poin ketiga. Nah, lukisan apa sih yang mereka buat di gua-gua mereka tuh? Nah, jadi mereka itu masih melukis terkait kepercayaan awal mereka gitu. Jadi mereka ini kan karena pengetahuannya masih minim dan juga nggak ada tuntutan hidup sebelumnya gitu kan, nggak ada contoh. Jadi mereka tuh masih nyembah secara arwah nenek moyangnya. Dan nenek moyangnya juga nggak tahu gitu, dia tuh menyembah kemana gitu kan. Oke, untuk Dinda tolong di ini. Oke, makasih. Nah, jadi selain mereka ngelukis terkait kepercayaan mereka, mereka juga belajar menggambar gitu. Di sini kan udah ditulisin menggambarkan binatang buruan, kemudian binatang yang dianggap suci, dan gambar telapak tangan yang berwarna merah sebagai penolak roh jahat dan upacara kesuburan. Nah, jadi mereka ini melukis terkait kepercayaan dan juga binatang-binatang yang memang berhubungan sama kepercayaan mereka gitu. Yang bisa binatang yang bisa ngalangin mereka dari bala gitu, dari bencana. Jadi mereka gambar, mereka melukis. Untuk cara mereka nyari makan itu masih sama kayak sebelumnya, masih keluar, masih berburu dan juga meramu, karena ini tahap kedua ini masih berburu dan meramu tingkat lanjut. Nah, kemudian masuk ke bercocok tanam dan juga beternak. Nah, di sini nih mereka nggak tinggal di gua lagi gitu. Jadi mereka tuh udah ngebikin rumah perkampungan gitu kan. Kelompok tadi udah ngebikin perkampungan, tetapi mereka ini bikin perkampungannya itu di dekat aliran sungai. Nah, jadi mereka tuh hidupnya itu nggak terlalu susah karena mereka hidupnya dekat sama mata air gitu. Nah, untuk pembagian tugasnya itu karena ini tahap ketiga yaitu bercocok tanam dan juga beternak. Jadi pembagian tugasnya itu pun juga masih sederhana. Nah, ini kan terdiri dari cowok dan juga cewek manusianya nih ya. Nah, jadi laki-laki ini pembagian tugasnya itu dia yang misal buka lahan terus bikin bikin tanaman misalnya sayur-sayuran ataupun kebutuhan-kebutuhan hidup lainnya. Nah, untuk perempuannya ini mereka yang ngerjain terkait urusan rumah tangga, semacam kayak masak apa yang udah dicocok tanamin tadi gitu. Nah, kemudian lanjut ke tahap terakhir yaitu masyarakat perdagian. Nah, jadi di sini mereka ini udah mengenal terkait hal-hal modern gitu. Karena mereka udah bikin alat-alat misal semacam kapak gitu kan. Tapi kapaknya itu masih kapak yang model lama gitu, yang sering kita lihat di buku-buku. Contoh misalnya kapak ada kapak apa ya kemarin. Pokoknya ada beberapa bagian kapak, jenis-jenis kapak di masa manusia purba. Nah, itu mereka masih pakai yang itu.
Nah, kemudian di tahap keempat ini juga masyarakatnya itu udah hidup menetap gitu, udah istilahnya itu udah sedenter. Jadi mereka ini nggak pindah-pindah tempat lagi gitu dari satu tempat ke tempat lain. Nah, kemudian karena mereka ini di tahap keempat ini udah disebut masyarakat perundagian, maksudnya perundagian ini lebih ditekankan ke pertukangan gitu. Jadi mereka tuh udah tahu alat-alat yang harus mereka buat terkait terkait kebutuhan hidup yang mereka jalani gitu. Misal mereka kan bercocok tanam gitu kan, buka lahan. Nah, jadi gimana sih cara mereka misalnya gali tanah gitu. Nah, jadi mereka tuh bikin-bikin alat buat gali tanah. Kemudian juga mereka udah tahu terkait perunggu, besi dan juga gerabah serta perhiasan dan juga manik-manik yang terbuat dari batu-batuan dan dari kulit kerang. Nah, tetapi mata pencaharian mereka ini maksudnya sistem sistem transaksinya ini masih belum mengenal terkait uang gitu. Jadi mereka ini sistem transaksinya itu masih sistem barter, yaitu tukar satu sama lain. Jadi barternya ini barter barang tadi yang mereka buat sendiri. Nah, untuk sistem kepercayaan itu masih berpegang teguh terhadap roh nenek moyang. Oke, lanjut. Nah, ini contoh alat-alat yang mereka buat. Di sini ada kapak gitu kan. Nah, di sini ada kapak yang buat motong pohon, terus ada yang buat ngegali tanah ataupun misalnya nyari ikan di sungai gitu kan ini. Dan di sini juga mereka udah belajar buat pisau gitu di tahap keempat, di tahap perundagian. Nah, untuk makanan-makanan wadah makanan mereka itu masih ngegunain dari alam, yaitu masih gunain kayu, tapi kayunya ini masih belum dihalusin gitu, masih belum dibentuk. Nah, mungkin ini sekilas terkait pembuatan kapak dari manusia purba itu. Mereka jadi ngikis batu-batu yang besar, jadi itu dikikis pakai batu lain dan dibentuk gitu, ditajemin. Oke. Oke. Nah, di sini masuk ke pembebakan zaman. Nah, di zaman pertama ini ada zaman Paleolitikum. Nah, di zaman Paleolitikum ini tuh masih terdapat dua kebudayaan. Yang pertama itu kebudayaan Pacitan dan juga Ngandong. Nah, bagi teman-teman yang udah gak asing gitu kan terkait kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong ini kebudayaan yang ada di daerah Jawa gitu pada awal masyarakat manusia purba di Indonesia awal-awal dulu. Nah, di kebudayaan Pacitan ini nih udah ditemuin alat-alat dari batu yang disebut sebagai kapak genggam atau chopper. Nah, di sini bagi teman-teman yang belajar terkait kapak-kapak ini harus dipahamin juga, harus dihafalin juga istilah-istilah Inggrisnya itu apa, supaya nanti nggak bingung gitu pas di soal keluar istilah chopper itu apa sih gitu kan, bingung. Jadi teman-teman harus tahu misal kapak genggam itu arti dalam bahasa Inggrisnya itu yaitu chopper gitu. Nah, untuk itu kan kebudayaan Pacitan. Kebudayaan Pacitan ini masih terkait alat-alat. Nah, untuk kebudayaan Ngandong itu mereka ini sama seperti kebudayaan Pacitan, tetapi agak sedikit berbeda karena di sini terkait terkait penemuan-penemuan sejarah terkait zaman dulu itu masih minim terkait kebudayaan Ngandong. Nah, jadi cuma ditemuin yaitu tulang dan juga kapak genggam yang mempunyai ciri khas. Tapi ciri khas ini nggak dijelasin gitu. Ciri khasnya gimana terkait alat-alat yang ada di kebudayaan Ngandong. Tapi manusia pendukung yang ada di zaman Paleolitikum ini yang terdapat di dua kebudayaan ini yaitu Homo solensis, kemudian Meganthropus. Nah, Meganthropus ini masih terbagi
lagi ke beberapa jenis kayak Meganthropus paleojapanicus gitu kan. Nah, teman-teman boleh tuh dipelajarin terkait jenis-jenis nama-nama di zaman Paleolitikum, di masing-masing zaman, nama-nama manusianya. Nah, lanjut. Oke, di sini di pembabakan zaman ini ada 4 zaman, tapi zaman yang yang dipisah dari 4 zaman itu ada zaman logam gitu. Jadi kalau misal dikelompokin secara total itu ada 5 zaman, tetapi untuk yang 4 zaman ini nih yang sering dibahas, yaitu zaman Paleolitikum yang pertama tadi, kemudian ada zaman Mesolitikum. Nah, di zaman Mesolitikum ini kehidupannya itu, maksudnya kemampuan berpikir mereka di zaman Mesolitikum ini udah lumayan maju gitu. Jadi kemampuan berpikirnya itu udah meningkat dari zaman-zaman sebelumnya. Nah, dan juga keadaan alamnya itu udah stabil karena di zaman-zaman sebelumnya masih banyak terjadi kayak misal gempa, kemudian banjir atau kejadian-kejadian bencana alam yang terjadi di zaman-zaman sebelum zaman Mesolitikum ini. Nah, kemudian di zaman Mesolitikum ini manusia yang hidup itu yaitu namanya itu Homo sapiens, yang biasa kita kenal ya, kayak udah disebut Homo sapiens ini manusia yang tergolong udah modern gitu kan. Manusia yang pikirannya udah modern, maksudnya udah paham terkait pengetahuan gitu. Nah, untuk hasil-hasil kebudayaan di zaman Mesolitikum ini, yang pertama itu ada kapak genggam atau pebble culture. Kemudian ada alat-alat dari tulang atau bone culture. Kemudian ada tradisi seti bilah atau flex culture. Nah, teman-teman boleh banget di SS gitu PPT yang udah aku share screen ini. Tapi nanti aku share lagi terkait PPT yang udah aku jelasin ini. Nah, ini gambar kapak genggam yang udah aku jelasin di zaman-zaman tadi, zaman Paleolitikum sama Mesolitikum. Nah, ini tradisi serpih bilah atau flex culture. Nah, mereka ini ngebelah atau ngejadiin serpihan dari batu-batu yang emang gede gitu. Misal dari batu gede mereka serpih, mereka belah jadi tipis supaya bisa digunain terkait kebutuhan kehidupan mereka. Nah, ini ada gambar alat-alat dari tulang. Di sini mereka lancipin ya dari tulang-tulang manusia supaya bisa dijadiin alat bantu untuk mereka sehari-hari. Nah, kemudian lanjut ke zaman ketiga, ke pembabakan zaman ketiga, yaitu zaman Neolitikum. Tadi yang pertama ada Paleolitikum, kemudian yang kedua tadi Mesolitikum, yang ketiga ini ada Neolitikum. Nah, di zaman Neolitikum ini disebutin bahwa zaman ini adalah zaman revolusi besar-besaran yang dilakukan oleh manusia purba itu sendiri. Nah, di zaman Neolitikum mereka ini udah mulai netap dan juga mengembangkan bercocok tanam. Maksudnya tadi di sini nih nyambung ke penjelasan 4 tahap manusia purba yang aku jelasin sebelumnya tadi. Yang tahap pertama itu ada bercocok tanam dan juga meramu tingkat rendah, kemudian ada bercocok tanam dan meramu tingkat lanjut, kemudian yang tahap ketiga tadi ada bercocok tanam, dan kemudian yang keempat tadi ada perundagian. Nah, di sini nih dikaitin juga ke zaman-zamannya. Misal zaman bercocok tanam tuh masuk ke zaman apa sih? Oh, jadi zaman cocok tanam itu tuh masuk ke zaman Neolitikum gitu. Nah, sebenarnya belajar kehidupan manusia purbani ataupun juga konsep-konsep dasar sejarah itu tuh lebih enak dibikin tabel gitu kan. Jadi di tabel itu tuh teman-teman ringkasin gitu. Misal di zaman Neolitikum teman-teman bikin tabel, misal tabel bikin yang pertama Neolitikum, jadi di penjelasan tabel itu dijelasin secara detail, tapi kita tuh nggak pusing gitu melihat penjelasannya karena udah rapi gitu ringkasan-ringkasan yang udah kita buat tadi.
Nah, di sini tadi di zaman Neolitikum ini nggak perlu panjang lebar karena zaman Neolitikum ini yang udah aku jelasin tadi yaitu tahap cocok tanam. Oke, yang terakhir, oke di sini masih ada kebudayaan Neolitikum. Sebenarnya kapak-kapak ini nih, misalnya kapak genggam tadi kan, kemudian ada kapak persegi. Nah ini nih terjadi perubahan-perubahan kapaknya itu, maksudnya terjadi perubahan misal jenis kapaknya itu di satu zaman ke zaman lain gitu kan. Contohnya tadi di zaman Mesolitikum, zaman tahap kedua pembabakan tadi itu kan ada kapak genggam. Nah tetapi di zaman Neolitikum ini, di hasil kebudayaan Neolitikum ini yaitu kapak persegi. Nah kapak-kapak ini tuh terkait penemuan-penemuan yang itu banyak ditemuin di Jawa, di Sumatera, Kalimantan, dan juga Nusa Tenggara. Nah, dan juga pendukung kebudayaan Neolitikum ini yaitu ras Proto Melayu, yaitu manusia-manusia awal Indonesia yang masih hidup di bagian Indonesia Timur. Nah, di Neolitikum ini yang pertama tadi ada kapak persegi dan juga yang kedua ada kapak lonjong. Nah, kapak lonjong ini bentuknya itu lonjong. Nah, jadi persebaran kapak lonjong ini masih di bagian timur tadi, yaitu ada di Sangihe Talaut. Ini nih nama tempat yang sekarang ini nih udah nggak dipakai lagi. Kemudian Sulawesi, kemudian ada Flores dan juga Maluku. Nah, untuk ukurannya itu sendiri, kapak lonjong ini punya dua ukuran. Pertama itu ukuran kecil dan juga ukuran besar. Tapi sebenarnya ini nggak perlu dipelajarin karena jarang masuk gitu di UTBK. Bahkan kalau aku sendiri itu belum pernah maksudnya nanya ke teman-teman, ada nggak sih masuk misalnya terkait pembahasan kapak lonjong secara detail gitu. Nah, di sini bisa teman-teman SS atau screenshot hasil kebudayaan dari tiga zaman pembabakan yang udah aku jelasin tadi, supaya bisa teman-teman hafalin. Oke, udah di SS belum? Udah, oh. Oke, lanjut. Ini ada gambar-gambar terkait kapak yang udah dijelasin di pembabakan zaman tadi. Nah, kemudian yang terakhir itu di pembabakan zaman yang namanya ini maksudnya berkesambungan satu sama lain, yaitu zaman Megalitikum. Nah, di zaman Megalitikum ini, mega itu kan besar kan. Nah, dan kemudian litos itu batu. Jadi dinamain yaitu Megalitikum, yaitu zaman yang ngasilin bangun itu dari batu-batu besar gitu. Jadi mereka ini di zaman ini manusia Indonesia itu udah ngebangun bangunan dari batu gitu. Makanya disebut Megalitikum atau zaman batu besar. Nah, di sini kepercayaan mereka itu di zaman Megalitikum ini udah kebagi jadi dua. Kebagi jadi dua ini maksudnya yang apa ya? Yang paling sering kita pelajarin yaitu kepercayaan terkait animisme dan juga dinamisme. Nah, untuk totemisme ini jarang banget gitu. Maksudnya bukan dipelajarin ya. Jarang banget muncul di pembahasan-pembahasan terkait sejarah. Jadi teman-teman cukup mengetahui apa sih maksud atau pengertian dari animisme, kemudian dinamisme dan juga totemisme. Nah, di sini aku mau cari tiga pengertian dulu, maksudnya pengelompokannya biar teman-teman bisa SS. Oke, sebentar. Oke, di sini bisa di SS teman-teman ya. Pengertian dari animisme, dinamisme, dan juga totemisme. Supaya bisa kalian pelajarin lagi pas kelas ini udah selesai.
Tapi di sini bakal aku jelasin secara singkat aja. Animisme itu kepercayaan manusia di zaman purba, tapi kepercayaan ini terhadap kayak semacam apa ya? Semacam benda gitu. Contohnya batu dan juga pohon-pohon gitu. Nah, untuk dinamisme ini, tadi kan yang pertama animisme itu kepercayaan manusianya terhadap benda. Nah, kalau dinamisme ini itu tuh kepercayaan mereka terhadap binatang-binatang gitu. Misal binatang apa ya? Misal binatang gajah gitu. Nah, gajah ini nih mereka gambarin bahwa gajah ini tuh utusan dari nenek moyang mereka gitu, supaya gajah ini bisa ngebantu kehidupan mereka. Nah, jadi untuk yang pertama tadi animisme, kepercayaan terhadap benda, semacamnya kayak contohnya itu batu dan juga pohon besar. Kemudian dinamisme, kepercayaan terhadap binatang, dan juga yang terakhir itu totemisme. Nah, totemisme ini kepercayaan kepada apa ya, kepada nenek moyang mereka sendiri. Nah, jadi mereka percaya bahwa nenek moyang mereka itu selalu ngawasin kehidupan mereka gitu. Jadi kalau misalnya mereka kesusahan, mereka bakal dibantuin gitu kehidupan mereka pas di zaman-zaman kesusahan. Jadi mereka percaya bahwa nenek moyang tuh semacam apa ya, semacam Tuhan gitu kalau di zaman dulu. Oke, teman-teman bisa screenshot 3 pengertian dari kepercayaan di zaman purba. Oke. Oke, aku pindah share dulu. Nah, persebaran kebudayaan megalitikum ini yaitu tersebar masih di daerah apa ya? Di daerah timur, tapi masih udah masuk ke daerah Sulawesi dan juga Kalimantan gitu. Contohnya itu di Nias, Flores, kemudian Sumba dan juga Toraja. Nah, untuk hasil kebudayaan megalitikum ini sebenarnya kompleks ya. Ada beberapa hasil kebudayaan mereka, tapi hasil kebudayaan mereka ini enggak semacam alat-alat lagi gitu, tapi kayak semacam bangunan-bangunan. Karena mereka ini ngejelasin dari nama mereka sendiri, yaitu megalitikum, yaitu bangunan dari batuan-batuan besar. Nah, contohnya itu menhir. Nah, menhir itu ini ya, ini contoh gambarnya, yaitu tiang atau tugu batu tunggal yang didirikan oleh mereka sendiri untuk menghormatin arwah nenek moyang mereka. Nah, menhir ini banyak ditemuin di Kalimantan, kemudian Sulawesi Tengah, kemudian ada Jawa Tengah, kayak contohnya itu di Gunung Kidul, di Pelayan, Sukoliman, dan juga Rembang. Nah, menhir ini ada 2 jenis. Yang pertama itu yang punya ilustrasi, kemudian yang nggak punya ilustrasi. Nah, ini semacam yang gambar pertama ini menhir yang nggak punya ilustrasi. Maksudnya ilustrasi ini kayak misal bangunan atau tugunya ini digambar gitu, dilukis, maksudnya dibentuk kayak semacam muka manusia atau semacamnya gitu. Nah, di gambar pertama ini nggak ada ilustrasinya, cuma semacam tugu batu, dan kemudian yang kedua ini tugu batu yang udah ada ilustrasi. Sebentar aku kasih contoh gambar yang lebih jelas. Nah, ini menhir. Ini tugu batu. Bisa diingat teman-teman, ini tugu batunya sebagai alat buat nyembah arwah nenek moyang mereka. Nah, ini menhir yang udah ada ilustrasi gitu. Nah, kemudian lanjut ke peninggalan kebudayaan dari zaman megalitikum yang kedua, yaitu ada dolmen. Nah, dolmen ini meja ya. Sebentar aku tunjukin gambar. Oke. Nah, bisa dilihat teman-teman, ini ada dolmen. Dolmen ini meja makan ukuran besar, tapi bukan untuk mereka makan sehari-hari, tapi ini cuma dijadiin tempat sesajian mereka buat arwah nenek moyang mereka. Jadi di sesajen mereka itu kayak ada
apa ya, misal peti gitu kan, peti. Nah, isiannya itu tulang-tulang manusia gitu, supaya mereka ini ngasih apa ya, ngasih sesajen ke arwah nenek moyang mereka. Nah, ini dolmen ya. Tadi yang pertama itu ada menhir, menhir itu tugu batu, dan kemudian yang kedua itu dolmen, yaitu meja, meja ukuran besar yang terjadi di kebudayaan megalitikum. Nah, kemudian ada yang ketiga itu ada sarkofagus. Bisa teman-teman kelompokin, catat peninggalan-peninggalan kebudayaan megalitikum. Tadi yang pertama ada dolmen, yang pertama itu ada menhir, yang kemudian ada dolmen, yang kemudian dan yang ketiga ini ada sarkofagus. Nah, sarkofagus ini nih bukan apa, bukan bak mandi ya. Jadi ini nih peti mati, tapi mereka ini masih belum terlalu bagus gitu bikinnya. Nah, jadi peti mati ini nih buat nyimpen mayat-mayat manusia yang meninggal di zaman mereka. Nah, kemudian yang terakhir atau yang keempat itu ada punden berundak. Nah, punden berundak ini yaitu bangunan yang semacam bangunan bertingkat, kayak apa ya, kalau misalnya dicontohin di agama itu, ini nih kayak ajaran-ajaran Hindu atau Buddha gitu kan. Nah, jadi mereka nih ngebangun bangunan bertingkat, jadi di tingkat pertama, tingkat kedua, kemudian tingkat-tingkat selanjutnya itu ada perbedaan-perbedaan kepercayaan. Misal di tingkat pertama mereka khusus buat manusia yang tingkat peradabannya itu rendah. Kemudian di tingkat yang kedua ini di apa ya, kepercayaan ataupun apa ya, eksistensi manusia di zaman mereka itu tinggi. Nah, kemudian bertingkat itu semakin tinggi eksistensi manusianya, semakin tinggi pula yang apa yang bisa dijadiin tempat pemujaan. Nah, ini jadi Candi Borobudur ya. Candi Borobudur, terus Candi Prambanan. Ini nih termasuk punden berundak yang terjadi di zaman megalitikum. Sebenarnya kita nggak perlu terlalu detail belajarnya, tapi kita tuh cuma perlu tahu aja gitu. Apa aja sih peninggalan-peninggalan di megalitikum, supaya nanti kalau misalnya masuk di UTBK ataupun di ujian-ujian mandiri semacam SIMAK, kemudian UTU-UGM ataupun ujian-ujian mandiri dari universitas lain, itu tuh bisa aja masuk gitu. Tapi di UTBK juga sering gitu masuk dari 1 sampai 2 soal gitu terkait peninggalan-peninggalan di zaman kebudayaan manusia purba. Nah, sebenarnya ada banyak peninggalan-peninggalan kebudayaan di megalitikum, tapi teman-teman aku tunjukin secara singkat aja deh supaya cepat. Nah, ini ada Waruga. Waruga ini peninggalan zaman megalitikum yang kelima. Tetapi Waruga ini jarang gitu masuk ke soal-soal UTBK ataupun ujian mandiri, tapi Waruga ini sering masuk ke ujian-ujian sekolah. Nah, ini tuh tugu kayak kalau misalnya sekarang ini nih tugu apa ya? Tugu kuburan gitu. Nah, tugu kubur batu yang masih ukurannya itu masih gede banget. Nah, ini Waruga atau tugu peti kubur. Nah, yang terakhir itu ada arca batu. Arca batu ini sebenarnya jarang banget masuk. Ini yang paling jarang peninggalan di zaman megalitikum yang jarang masuk ke pembelajaran-pembelajaran, yaitu semacam apa ya, semacam dewa-dewa yang mereka sembah gitu, dijadiin batu terus mereka sembah, kayak semacam apa ya, kalau misalnya analogiin ke agama itu semacam agama Hindu dan juga Buddha gitu. Oke.
Nah, di sini teman-teman bisa SS pengklasifikasian hasil kebudayaan megalitikum yang udah aku jelasin dan juga yang udah aku tunjukin contoh-contoh gambarnya tadi. Terus kalau misal teman-teman masih penasaran ataupun masih pengen ingatan lebih lanjut, bisa dipelajarin lagi nanti habis kelas ini ataupun nanti gitu. Bisa dilihat di Google gitu kan, bisa diketik. Boleh di SS ini. Oke. Nah, di zaman megalitikum ini dibagi jadi dua, yaitu megalitikum tua ataupun yang kedua megalitikum muda. Nah, megalitikum tua ini yaitu kebudayaannya masih yang kapak persegi dan juga ngasilin menhir dan juga punden berundak. Nah, megalitikum tua ini apa ya? Istilahnya masih dikit tahapnya ketimbang megalitikum muda. Karena megalitikum muda ini udah banyak gitu hasil-hasil kebudayaannya. Karena di sini ini mencakup kayak kubur peti batu tinggi tadi, terus ada dolmen, ada waruga, terus sarkofagus dan juga arca batu sendiri. Oke, ini masuk ke yang terakhir gitu ya, sebelum kita masuk ke tanya jawab, yaitu zaman logam. Nah, di zaman logam ini manusia-manusia purba itu udah ngebuat alat-alat itu dari logam gitu kan. Jadi revolusinya ini revolusi yang menghasilkan perubahan, bukan berkelanjutan. Jadi perubahan yang dari sebelumnya itu alatnya masih minim, tapi di zaman ini udah berubah, yaitu udah nemuin logam. Nah, jadi mereka tuh udah mampu ngolah logam. Jadi mereka lebur logamnya, terus mereka olah. Nah, teknik pengolahannya itu disebut teknik Acire Perdu. Nah, di sini nih kalau berdasarkan penjelasannya itu caranya benda yang dikehendaki dibuat dulu dari lilin, kemudian bagian-bagiannya dibungkus oleh tanah liat dan kemudian dipanaskan. Kayak apa ya? Kalau misal di zaman-zaman perang itu tuh yang masih belum pakai pistol dan semacamnya itu kayak misal kita dulu kan di zaman-zaman perang zaman perang kekhalifahan Muslim atau Islam di zaman misalnya contohnya itu di zaman Utsmani atau Utsmaniyah, mereka kan ngebuat meriam. Nah, meriam itu kan mereka buat dari dalam tanah. Nah, jadi mereka lebur, mereka buat space tanahnya, terus mereka tumpahin cairan yang panas. Jadi mereka tuh otomatis dari dalam tanah tadi itu udah nyetak sendiri gitu apa yang mereka desain sebelumnya tadi. Nah, ini kurang lebih sama kayak dijelasin di sini teknik Acire Perdu. Dan jadi mereka tuh ngedesainnya itu kayak dari lilin dulu, kemudian mereka bungkus dan juga mereka kasih cairan, dan kemudian cairan itu kan cairan panas. Nah, jadi pas udah kering, udah dingin, jadi itu tuh udah jadi gitu apa yang mereka desain tadi. Oke. Nah, zaman logam ini nih terbagi jadi 3, yaitu zaman tembaga, zaman perunggu, dan juga zaman besi. Tapi zaman tembaga ini nih jarang gitu maksudnya dibahas yang kejadiannya ini di Indonesia. Jadi zaman tembaga ini nih kejadiannya jarang di Indonesia, tetapi terjadi di negara-negara Asia lainnya, kayak contohnya itu kayak apa ya? Kayak Thailand dan semacamnya gitu. Nah, kemudian ada perunggu dan juga besi. Nah, untuk hasil kebudayaan dari zaman logam, untuk yang pertama itu ada Nekara. Nah, Nekara ini nih aku kasih lihat dulu contoh. Nah, ini nih disebut gendang ya, atau bahasa Indonesia itu gendang. Kalau di bahasa Palembang itu disebutnya gendang. Nah, jadi mereka nih masih
ngebuat gendang ini dari perunggu. Nah, Nekara ini nih sering juga nih masuk ke soal-soal sekolah, kemudian soal-soal ujian mandiri itu juga sering masuk. Oke. Nah, kemudian ada kapak corong di zaman logam. Nah, kapak corong ini kayak gini, semacam bentuknya. Bisa teman-teman lihat. Nanti teman-teman kalau bisa bikin pengklasifikasiannya itu secara lengkap dalam satu Word atau PDF gitu, atau dalam satu PPT, supaya nanti pas teman-teman belajar lagi, teman-teman enak gitu ngafalinnya. Jadi secara beruntut gitu teman-teman belajarnya. Oke, ini kapak corong. Kemudian ada arca perunggu. Arca perunggu ini masih mirip kayak arca batu, tapi bahan dasarnya itu dari perunggu dan ukurnya itu lebih kecil daripada arca batu yang terjadi di zaman-zaman sebelumnya tadi, yang kayak di zaman megalitikum tadi. Nah, ini semacam contoh ini. Dan yang terakhir itu ada perhiasan-perhiasan perunggu di zaman logam itu sendiri, di zaman perunggu. Nah, di sini ada bagannya, klasifikasinya bisa teman-teman SS dari hasil kebudayaan, kemudian daerah-daerah penemuan atau penyebarannya, dan juga manusia-manusia yang ngelakuin atau membuat hasil penelitian itu sendiri. Bisa teman-teman SS. Gue hitung sampai 1, 2, 3. Oke, lanjut. Oke, di sini udah selesai penjelasan dari aku terkait yang pertama tadi konsep dasar sejarah, dan juga yang kedua tadi ada kehidupan manusia purba di Indonesia. Sebenarnya agak boring ya, agak bosen belajar terkait sejarah, maksudnya apalagi sejarah yang bahasanya itu panjang gitu kan. Jadi kita tuh gampang ngantuk, terus bosen gitu. Nah, jadi teman-teman, karena aku nggak mau lagi bikin teman-teman bosen gitu kan terkait pembahasan tadi. Jadi sesi selanjutnya itu yaitu sesi Q&A atau tanya jawab. Boleh nih teman-teman tanya, boleh terkait pembelajaran ataupun gimana sih Kak cara-cara UTBK ataupun ujian mandiri supaya supaya semangat kita tuh balik lagi gitu. Untuk teman-teman boleh nih on cam dulu, on cam, terus on mic, supaya kita ngobrol-ngobrol dulu terkait, kita ambil ini dulu, kita ambil ice breaking dulu supaya otaknya disegerin gitu. Boleh nih teman-teman tanya terkait materi apa aja sih Kak yang sering masuk di UTBK gitu kan, supaya teman-teman tuh bisa mempelajari itu tuh secara lebih dalam gitu ketimbang materi-materi yang lain yang jarang masuk. Nggak mesti nanya nyangkut terkait materi yang udah aku jelasin tadi, itu nggak mesti nyangkut yang tadi. Boleh nanya di luar apa yang udah aku jelasin tadi Kak. Oke, di sini teman-teman masih pada di depan layar kan? Soalnya udah jam 9 juga. Masih, Kak. Kak, mau nanya. Ya boleh. Tadi kan ada Nekara ya di zaman yang perunggu itu. Oh. Nah, itu gunanya Nekara itu apa ya, Kak? Oke. Sebenarnya aku juga kurang tahu sih penggunaan Nekara itu buat apa. Tapi kalau secara namanya itu kan Nekara itu kan artinya itu gendang atau drum yang biasa kita ketahuin zaman-zaman sekarang ini. Nah, mereka ini nih kalau misalnya berdasarkan berdasarkan apa yang aku ingin itu, gendang ini nih dibikin buat buat pemujaan arwah-arwah pas mereka ibadah gitu. Misal mereka ibadahnya, jadi
gendang nekara itu tadi dibunyiin gitu. Nah, jadi gitu sih. Soalnya Oh, kalau misalnya dipakai buat yang lain kan agak kurang make sense ya, agak kurang nyambung ya. Soalnya yang paling nyambung itu nekara cuma dipakai buat arwah pemujaan. Jadi dipakai secara apa ya? Dibunyiin misal kayak dibikin lagu atau apa gitu kan. oh jadi kayak untuk ibadahnya gitu ya, Kak ya? Iya, tapi Makasih. masih masih secara tradisional. Nggak Iya. apa? Nggak belum ada lirik gitu. Cuma berdasarkan Hmm. instrumen. Oh iya, makasih Kak atas penjelasannya. Oke, sama-sama nih kita. Oke, ada pertanyaan dari Alice ya. Oke, maaf Kak, out of the box. Kakak kan dulu linjur nih. Nah, awal belajarnya itu gimana dan lewat apa aja media belajarnya? Apakah di jadwal per bulan untuk materi pembelajaran? Oke. Oke, teman-teman, sebelum aku ngejelasin, boleh dulu nih. Teman-teman pada on cam gitu, biar aku juga semangat gitu kan ngejelasin. Biar ada interaksi gitu satu sama lain. Oke, ada Suci. Agak malu-malu nih Suci. Oke, mungkin langsung aku jawab ya. Terkait pertanyaan dari Alicia tadi, cara belajar aku itu yang pertama, di Sasum kan ada berapa sub pembelajaran ya, ada sejarah, ada geografi, kemudian ada geografi, sejarah, sosiologi, dan juga udah lupa aku. Nah, itu kan aku pelajarin misal kalau misal waktu apa ya, waktu persiapan kita masih lama, masih panjang gitu kan sama waktu UTBK-nya. Nah, itu tuh dalam 1 bulan aku habisin satu bidang dulu, satu topik dulu, misal buku sejarah nih. Nah, sejarah itu dalam 1 bulan aku habisin secara detail gitu. Kalau itu waktunya masih panjang. Nah, untuk buku-bukunya itu yang aku pakai, kalau yang pas aku persiapan awal-awal itu pas UTBK, aku pakai buku dari penerbit Erlangga. Yang udah aku sebutin tadi, ini bukan sponsor ya teman-teman, bukan iklan ya. Tapi karena emang penerbit Erlangga ini kalau bikin buku terkait pembelajaran baik itu SD, kemudian SMP, SMA, ini nih memang apa ya? Memang dijelasin secara rinci dari awal sampai akhir, itu tuh secara runtut, tapi penjelasannya itu nggak terlalu apa ya, nggak terlalu susah gitu buat dipahamin. Nah, jadi aku dulu belajarnya itu kalau waktunya masih lama, misal 1 bulan aku belajar sejarah dulu gitu, habisin sejarah. Nah, sejarahnya itu aku pakai buku tadi dari Erlangga. Nah, aku ngabisinnya itu secara runtut gitu, dari kelas 10 semester 1 terus sampai kelas 12 semester 2. Nah, itu untuk awal-awal pas aku belajar. Nah, kemudian kalau aku udah selesai belajar lewat buku penerbit Erlangga, aku kan belajar lewat digital juga ya, lewat online juga. Jadi aku dulu itu langganan Ruang Guru sama Zenius. Tapi aku lebih suka ke pembelajaran. Oke, sebentar ya Arya, aku selesaiin penjelasan pertanyaan dari Alicia dulu. Nah, jadi aku dulu pakai Zenius sama Ruang Guru, tapi aku lebih suka Zenius karena Zenius ini ngejelasinnya secara apa ya, lebih langsung ke to the point gitu. Nggak dari hal-hal mendasar dulu. Karena kan aku sebelumnya udah dapet nih penjelasan dasar dari buku penerbit Rangga tadi. Nah, kemudian aku belajar di Zenius itu belajar yang lebih lanjut gitu, yang nggak ada di buku penerbit Erlangga. Jadi yang pertama fungsi aku belajar di Zenius itu buat ngingetin lagi apa yang udah aku pelajarin di buku Erlangga, dan kemudian aku juga dapat gitu pelajaran apa yang nggak ada penjelasannya di buku Erlangga. Nah, dan juga di Zenius itu kemarin apa ya, nggak terlalu berbelit, maksudnya nggak terlalu lama gitu waktunya, nggak harus, mereka ini nggak ngejelasin kayak Ruang Guru kan. Kalau Ruang Guru kan kalau misal kita belajar eh, misal satu topik kayak apa ya, misalnya fisika. Nah, fisika kita belajar terkait atom. Nah, mereka ini dijelasin dulu dari awal gitu. Atom ini apa sih? Terus atom ini siapa penemunya?
Nah, kalau di Zenius itu mereka nih langsung jelasin atom itu secara singkat penjelasannya, kemudian langsung ngasih contoh penjelasan-penjelasan lain terkait atom. Nah, itu sih kalau itu yang terkait media pembelajaran aku. Yang pertama itu lewat buku, kemudian lewat online juga yang ada Zenius sama Ruang Guru. Nah, kemudian bukunya itu aku juga pakai buku dari apa ya? Dari Megabank. Nah, buku dari Megabank ini juga lumayan bagus gitu kan. Tapi teman-teman kalau untuk sekarang-sekarang ini aku masih belum nanya nih ke teman-teman adik tingkat aku yang tahun terakhir UTBK, mereka itu pakai buku apa sih yang paling apa ya? Yang paling nyambung ke soal-soal yang masuk di UTBK. Tapi kalau dulu itu aku sama kakak-kakak tingkat aku sama teman-teman aku belajarnya itu dari Megabank juga kan, kumpulan-kumpulan soal tuh. Nah, di kumpulan-kumpulan soal buku Megabank sama apa ya kemarin tuh. Kalau di Megabank ini nih mereka nih lebih kurang sama kayak di buku-buku sekolah. Nah, tapi ada juga buku-buku dari terbitan lain itu yang gak kalah bagus sih. Nah, aku juga pakai Wangsit dulu. Tapi Wangsit yang per ini ya, yang per pelajaran. Misal kumpulan soal Wangsit, soal sejarah. Nah, itu kan di Wangsit itu kan dijelasin atau dikasih soal dari 1 sampai 500 gitu. Terus dari 1 sampai 100 itu belajar topik A, terus dari 100 sampai 200 topik B. Nah, itu tuh lebih dapat gitu pembelajarannya kalau apa ya, kalau pakai Wangsit. Soalnya kita kan belajar sejarah itu kan gampang boring, terus ingatannya itu cepat hilang gitu kalau misalnya kita nggak ulang. Nah, lewat apa sih supaya ingatan kita tuh makin makin lama gitu tahannya. Nah, jadi cara ingatnya buat makin lama itu aku yang pertama ngulangin apa yang aku pelajarin secara 2 kali, kemudian aku latihan soal. Tapi latihan soalnya ini aku latihan per topik gitu, nggak latihan secara keseluruhan. Misal aku belajar 5 topik terus aku baru latihan soal, nah nggak gitu. Jadi aku belajarnya per topik, terus kalau misalnya satu topik udah aku pahamin secara full, aku baru latihan soal topik itu sendiri. Nah, terus kalau misalnya udah paham topik itu secara full, baru aku lanjut ke topik lain. Nah, itu sih. Kalau teman-teman mau nanya terkait UTBK atau apa lebih lanjut, itu boleh langsung ke IG aku. Ini aku kasih di kolom chat. Boleh teman-teman langsung tanyain ke Instagram aku sendiri, boleh terkait sejarah ataupun tips-tips gitu kan, biar kita lebih paham gitu belajarnya. Kemudian pertanyaan dari Erlia. Nah, dari Erlia Febrianti, maaf Kak, izin bertanya, manusia zaman dulu itu paling tinggi itu berapa ya? Dan di zaman apa? Oke, kalau untuk zamannya ini sebenarnya lebih kompleks ya, terkait pembagian-pembagian dari apa ya, dari kemampuan otaknya berpikir, kemudian tingginya, ukuran tingginya, dan beratnya itu berkisaran berapa. Tapi kalau untuk secara otak yang paling tinggi itu, yang paling maju itu otaknya itu otak dari Homo sapiens. Nah, mereka ini pemikirannya udah maju gitu. Sebentar aku lihat di buku dulu. Nah, kan sebenarnya dari zaman ke zaman itu kan manusia itu eh, makin tahun makin apa ya, makin merosot gitu tingginya. Misal dari zaman-zaman dulu nih, dari zaman-zaman eh, manusia-manusia purba yang zaman-zamannya Nabi, kan mereka kan tinggi banget gitu kan. Nah, tapi makin tahun makin lama itu tuh makin merosot tingginya. Nah, jadi untuk pertanyaan terkait zaman yang manusia yang paling tinggi itu dari pertanyaan Erlia. Yang pertama itu di zaman Homo soleensis, yaitu di zaman Pithecanthropus. Bukan bukan Pithecanthropus, tapi di zaman manusia Homo. Nah, Homo itu kan kayak terbagi berapa jenis gitu kan, ada Homo sapiens, kemudian
Soloensis. Solo ini dari daerah Solo, kemudian ada Floresiensis gitu kan. Ada juga Homo yang Wajakensis gitu. Nah, kalau di buku-buku yang aku pelajarin itu cuma di zaman Homo ini doang yang dikasih tahu tinggi badannya itu berapa. Karena di zaman Homo ini, kalau di jenis Homo soloensis itu tingginya itu berkisaran dari 130 sampai 200-an sentimeter gitu. Tapi nggak menentu gitu. Misalnya nggak semua orang di zaman Homo soloensis itu tingginya misal 170, nggak flat kayak gitu, nggak semuanya tingginya sama. Jadi bervariasi dari 130 sampai 200-an sentimeter. Jadi manusia yang paling tinggi itu di zamannya Homo soloensis. Nah, di zaman-zaman Homo ini nih masuk ke Neolitikum. Karena di Homo sapiens itu kan Neolitikum, jadi bisa kita simpulkan bahwa manusia jenis Homo ini masuk ke zaman Neolitikum. Oke, ada pertanyaan lanjutan dari Paep Saipudin. Kak, mau nanya, kalau buat UTBK atau ujian mandiri, apakah ada perbedaan materi untuk ujiannya? Apa sama? Kira-kira yang sering muncul materinya apa saja? Oke teman-teman, bagi teman-teman yang belum tahu, UTBK sama ujian mandiri itu tuh semua materinya tuh sama. Tapi cuma soal-soalnya yang beda gitu. Misal materinya itu kan sama, tapi misal di materi A di UTBK banyak yang muncul, tapi di materi A di ujian mandiri itu dikit. Malah sebaliknya di materi B yang banyak muncul di ujian mandiri. Nah, sebenarnya itu tuh sama, tetapi perbedaannya itu cuma di intensitas atau jumlah soalnya itu banyak di materi mana gitu, lebih dominan di materi mana. Tetapi materinya itu sama aja untuk UTBK ataupun ujian mandiri. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir bahwa kita tuh belajar materinya itu udah sekalian gitu dari UTBK sama ke ujian mandiri. Oke, kira-kira yang sering muncul materinya apa aja ya Kak? Oke, bentar ya. Sebenarnya aku udah bikin pengelompokan materi-materi yang udah mana yang paling sering masuk dan juga mana yang jarang masuk di UTBK maupun di ujian mandiri. Oke, sebentar. Nah, untuk materi-materi sejarah yang sering masuk di UTBK itu tuh di kelas 11 semester 1. Nah, soalnya di kelas 11 semester 1 sama semester 2 itu kan kalau yang semester 1 kita kan belajar terkait zaman-zaman kemerdekaan, kemudian zaman-zaman penjajahan. Kayak misal Orde Baru, Orde Lama, kemudian Reformasi. Nah, itu tuh paling sering masuk di UTBK. Sama kayak kolonialisme dan juga imperialisme itu tuh juga sering masuk. Tapi yang paling sering masuk itu tuh kayak zamannya demokrasi. Contohnya demokrasi parlementer. Nah, itu tuh sering masuk. Terus Orde Baru. Nah, ada juga kerajaan-kerajaan. Tapi kerajaan ini kalau di aku dulu itu yang pas zaman aku UTBK itu tuh jarang sih. Maksudnya nggak banyak yang masuk. Tapi sebenarnya tingkat kesusahan soal di UTBK atau ujian mandiri itu kan beda ya. Kalau untuk aku sendiri kemarin itu karena aku lebih mateng persiapannya di mandiri, contohnya kayak di SIMAK. Nah, itu kan sebenarnya lebih susah ya ujian mandiri ketimbang UTBK karena soal-soal di ujian mandiri itu kan lebih panjang dan juga lebih detail apa yang mereka tanyain gitu kan soalnya. Nah, kalau di UTBK ini nih mereka nih ngambil misal dari 1 sampai 20. Nah, dari 1 sampai 20 itu ada sebaran 10 materi yang berbeda gitu. Nah, jadi mereka tuh dari 20 soal itu ngedapetin 10 materi. Nah, dari 10 materinya itu dibagi rata gitu. Jadi satu materinya itu cuma 2 soal. Nah, terkait soalnya itu masih mendasar kalau di UTBK ya. Nggak terlalu dalam kayak di ujian-ujian mandiri. Nah, kalau di UTBK sebenarnya nggak apa ya,
nggak terlalu ada materi yang dominan masuk, karena di UTBK itu tuh susah ditebak materi mana yang sering masuk. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir bahwa kita tuh perlu belajar materi-materi yang memang materi ini krusial gitu. Misalnya kayak materi yang di kelas 11. Nah, itu tuh perlu teman-teman pelajarin semuanya. Tapi nggak perlu terlalu masuk terlalu dalam. Karena di UTBK juga apa ya, juga nggak terlalu dalam gitu nanyain. Cuma di dasar-dasar doang gitu. Tapi sebenarnya perlu juga sih. Perlunya itu buat di ini, tapi di ujian mandiri. Bukan buat UTBK. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Suci. Permisi Kak, boleh minta tips konsisten belajar ala Kakak? Oke. Sebenarnya aku dulu kan pas di zaman aku itu kelas 11 semester masuk ke semester 2, kelas 11 semester 2 itu kan udah awal-awal Covid kan. Nah, awal-awal Covid itu kan aku kan sekolahnya asrama gitu kan. Nah, tapi karena Covid, jadi dipulangin gitu ke rumah masing-masing. Nah, jadi karena apa ya? Karena kita di rumah bebas gitu kan, mau ngapain, dan juga gak ada teman-teman gitu yang misalnya selingkungan belajarnya yang sama gitu kan. Nah, jadi motivasi aku pas awal-awal itu kan masih kurang gitu. Jadi pendirian buat belajarnya itu masih kurang karena nggak ada motivasi. Nah, jadi tips yang pertama itu supaya kita konsisten belajarnya, mau dimanapun itu kita, misalnya di tempat lingkungan sekolah ataupun di rumah sendiri gitu. Nah, itu tuh yang pertama kita harus nyari motivasi. Motivasinya ini bebas. Misalnya tujuan kita lulus UTBK ataupun ujian mandiri itu yang pertama apa kita buat ngebanggain orang tua kita, kemudian atau kita apa ya, pokoknya motivasi ini nih berbeda masing-masing orang. Tapi yang paling penting tips konsistennya itu yang pertama kita cari motivasinya itu apa. Tapi itu tuh nggak harus nyamain ke orang lain ya. Maksudnya kita harus nyari motivasi itu secara pribadi gitu. Nggak perlu nyamain ke orang lain. Nah, kemudian kita kalau misalnya udah dapat motivasi, kita kan kayak apa ya? Kayak udah punya tujuan gitu kan. Misal kedepannya kita mau belajar apa gitu kan. Belajar kita nih tujuannya buat apa gitu kan. Misal UTBK kita buat ngebanggain orang tua. Nah, karena kita buat ngebanggain orang tua, jadi kita tuh otomatis konsisten gitu belajarnya. Nah, kemudian selain motivasi, kita tuh apa ya, jangan belajar terlalu memaksakan gitu. Maksudnya kita belajarnya dari pagi itu kan. Nah, itu tuh nggak perlu belajar dari pagi sampai sore, nggak stop gitu, non stop. Nah, jadi kita tuh perlu ngasih diri kita tuh waktu untuk istirahat gitu kan, supaya otak kita tuh nggak terlalu ke pressure gitu, nggak terlalu ketekan gitu sama apa yang kita pelajarin. Jadi misal dari pagi kita belajar dari jam 7 sampai jam 9. Nah, kemudian kita stop. Nah, kita tuh boleh tuh refreshing dulu, misal 15 menit sampai 30 menit. Boleh nonton, boleh makan, atau apa yang bisa nge-refresh otak kita. Supaya kita tuh semangat lagi itu buat lanjut belajar. Nah, dari situ kalau misalnya udah stop refreshingnya, kita lanjut lagi belajar. Nah, itu sih maksudnya tips konsisten ini nih. Yang pertama itu motivasi, yang kedua itu kita tuh harus apa ya, ngeistimewain diri kita tuh nggak perlu belajar itu secara ketekan. Kita tuh belajarnya itu sambil enjoy aja gitu. Misalnya kita belajar topik ini karena kita tuh menikmatin topik itu sendiri gitu. Nah, jadi kita kan misal hobi ya. Hobi kita kan beda-beda, misalnya di topik sejarah bagian ini. Nah, jadi pas di bagian sejarah bagian ini yang kita suka kan, kita kan otomatis nggak ngerasa capek gitu buat belajarnya. Malahan kita makin excited gitu kan, makin tertarik buat belajar lebih karena kita sebelum tadi udah hobi gitu kan. Nah, jadi selain motivasi tadi, kita tuh jangan ngebuat diri kita tuh merasa tertekan dalam belajar. Nah, jadi kalau misalnya kita nggak tertekan, kita tuh enjoy belajarnya, kita tuh bakal konsisten gitu ke depannya.
Untuk tips konsisten selanjutnya itu kayaknya itu dulu sih. Soalnya kita perlu nyari motivasi sama bikin time schedule atau jadwal belajar kita tuh yang dimana jadwalnya ini nggak bikin kita tuh stres gitu. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya dari Vivi, Misi mau nanya Kak, untuk materi sejarah ini materi apa aja yang Kakak pelajari? Apa semua materi dari kelas sampai 12? Nah iya bener. Untuk materi yang aku pelajarin itu dari kelas 10 awal sampai kelas 12 akhir. Soalnya di sejarah ini kan kompleks gitu kan pembelajaran sejarahnya. Apalagi kayak misalnya di tryout Hamify, kemudian UTBK masuk kampus. Nah, itu kan mereka kan detail gitu materi-materinya. Jadi aku tuh kayak apa ya? Kayak perlu belajar gitu dari materi kelas 10 awal sampai 12 akhir supaya di tryout nilai aku tuh stabil, dan kemudian kalau pas di UTBK ataupun ujian mandiri aku tuh nggak apa ya, nggak perlu belajar lebih dalam lagi karena aku udah belajar secara dalam, secara rinci itu di persiapan tryout yang di platform lain gitu. Nah kan ini kan masih lama nih UTBK-nya ya, ini kan masih bulan Agustus gitu kan, kita kan masih ada waktu sekitar 10 bulan atau dari 9 sampai 11 bulan lah, masih ada waktu. Nah teman-teman boleh nih, misal dalam 9 bulan itu dibagi jadi berapa bulan gitu kan. Dalam 1 bulan boleh teman-teman belajar cuma sejarah doang, ataupun dalam 1 bulan teman-teman bagi misalnya 1 minggu sejarah, kemudian pindah ke ekonomi, kemudian minggu selanjutnya pindah ke geografi, kemudian dalam 4 minggu itu 4 sub pelajaran yang berbeda. Tapi kalau misal temen yang sanggup aja gitu untuk belajar yang berbeda gitu, karena kalau misalnya kita belajar beda-beda otomatis pikiran kita kan kayak numpuk gitu kan dari apa yang kita pelajarin, dari 4 sub pelajaran itu tadi. Tapi kalau dari aku sendiri, aku belajarnya itu secara runtut gitu, nggak nggak apa ya, nggak ngubah-ngubah dalam minggu-minggunya. Misal dalam 1 bulan aku belajar sejarah, kemudian bulan selanjutnya aku belajar geografi gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman bosen gitu kan, misal dalam 1 bulan kan teman-teman belajar sejarah terus bosen, nah teman-teman boleh baca buku pelajaran lain kayak geografi, itu tuh kayak buat ngebalikin semangat belajar UTBK tadi. Nah oke sih, mungkin itu doang sih pertanyaan dari Vivi jawabannya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Naila. Permisi Kak, mau tanya, jurusan manajemen itu di UTBK pembobotan pelajarannya apa? Misal akuntansi kan ekonomi gitu. Oke. Oke bener sih. Kalau manajemen itu pembobotan, kalau UTBK sih jarang ya, maksudnya UTBK ini kan kayak nilai rata-rata UTBK kita berapa, terus dibandingin sama teman-teman nilai rata-ratanya berapa, terus kalau misalnya siapa yang paling tinggi itu yang masuk. Nah kalau di ujian mandiri ini baru dihitung pembobotan, kayak misal kita kan mau masuk manajemen UI gitu kan. Nah kalau misal nilai ekonomi di SIMAK UI kita tinggi, itu tuh lebih diperhatiin ketimbang teman-teman yang nilai ekonominya itu rendah, tapi harus diseimbangin sama sub pelajaran yang lain juga gitu. Jadi kita tuh nggak harus cuma fokus dalam satu sub pelajaran, misal ekonomi doang, terus sub pelajaran lain kita tuh rendah gitu nilainya. Nah itu malah jadi poin minus buat kita. Jadi kita tuh harus stabil belajarnya, harus rata belajar pelajarannya 4 pelajaran itu. Nah terus kita tuh harus punya satu pelajaran yang apa ya, yang pelajaran ini memang pelajaran yang unggulan bagi kita. Misal aku kan suka ekonomi sama sejarah gitu kan. Nah di ekonomi sama sejarah ini nih kayak misal target aku di UTBK 900 gitu. Nah, tapi untuk geografi sama sosiologinya minimal 700 gitu. Nah, tetapi karena aku udah menjadiin ekonomi sama sejarah itu tuh kayak pelajaran yang andalan buat aku, jadi minimal nilai aku di UTBK nanti misal 900 gitu, biar nanti rata-ratanya itu tinggi gitu. Kalau misalnya udah dijumlahin semuanya. Oke, teman-teman, kalau misal mau nanya, on mic dong. Soalnya agak ini nih.
biar semangat lagi. Udah jam 9.30 gitu kan. Udah agak malam. Untuk teman-teman yang mungkin ada pertanyaan lagi, boleh nih tanyain langsung atau kalau juga boleh, nggak apa-apa. Oke, aku mau ini ya, mau cerita dulu. Sebenarnya materi yang aku ajarin malam ini di kelas malam ini tuh itu tuh masuk di UTBK sama ujian mandiri, tapi nggak terlalu banyak. Maksudnya cuma 1 soal atau 2 soal gitu. Tapi untuk selanjutnya karena aku kan udah ngasih materi dasar di awal-awal gitu kan. Nah, jadi aku udah ngasih konsep dasar sejarah itu gimana. Nah, jadi untuk ngajar ke depannya itu aku bakal ngasih materi atau ngajarin materi yang memang itu tuh sering masuk gitu di UTBK ataupun di ujian mandiri. Kayak misal di kelas 11 semester 1 ya, sejarah Indonesia, kayak di masa-masa Orde Lama, Orde Baru, terus masa-masa revolusi gitu kan, sebelum revolusi. Nah, itu kan paling sering gitu masuk. Nah, jadi aku tuh mau ngajarin kalian di materi-materi yang paling banyak masuk ke UTBK ataupun ujian mandiri itu sih. Nah, kemudian aku nanti ke depannya juga bakal sharing terkait buku-buku yang apa ya, buku-buku yang dimana mereka nih misal dari UTBK ataupun ujian mandiri mereka sering ngambil dari buku ini gitu, pertanyaan-pertanyaan soalnya. Oke, participants udah berkurang ya. Mungkin karena udah terlalu malam gitu ya. Teman-teman kalau misal ada yang mau ditanyain lagi boleh nih, ataupun kita kalau nggak mau nanya boleh nih, cuma sekedar ngobrol gitu kan, ngobrol seputar UTBK ataupun ujian mandiri ataupun cara-cara aku buat nyiapin UTBK sama mandiri gitu. Boleh langsung on mic kita ngobrolnya supaya nggak ngantuk gitu kan. Kak, izin nanya, Iya boleh ya gitu. cara nentuin apa sih cara belajarnya kita tuh gimana sih? Misalnya kan ada orang yang cuman baca doang nggak masuk. Nah, kalau saya kadang baca doang nggak masuk, nonton dari video juga nggak masuk. Terus carinya efektif tuh gimana ya Kak ya? Kalau Kakak sendiri gimana? Maaf ya Kak kalau agak beribad. Makasih Kak. Oke, sama-sama sebelumnya. Oke. Ada sih emang lumayan banyak sih teman-teman yang belajarnya ini misal udah belajar dari buku, terus dari video penjelasan dari YouTube ataupun dari platform kayak semacam Zenius ataupun Ruang Guru, itu kan kayak mereka nih nggak nangkep gitu apa yang dijelasin. Nah, kalau kunci dari aku sih, kalau misalnya kita nggak nangkep dari penjelasan-penjelasan dari YouTube ataupun baca buku, itu tuh kita boleh minta ajarin ke temen deket kita dulu gitu. Misal temen kita misal udah paham satu topik. Nah, dari topik ini nih apa yang mereka pahamin ini nih kita minta jelasin apa sih yang mereka pahamin. Nah, jadi kalau misalnya kita belajarnya secara ngobrol gitu kan, misalnya aku ngejelasin ke Nigita nih. Nah, terus Nigita dalam penjelasan aku tadi kamu tuh nanya ke aku tanpa aku tuh ngabisin penjelasan itu secara detail gitu. Nah, misal dalam pertengahan penjelasan ya, aku ngejelasin. Nah, terus kamu ada yang nggak paham. Nah, itu langsung kamu tanyain gitu kan. Jadi itu tuh apa ya? Itu tuh runtut ya dari dasar. Jadi kamu tuh bakal paham gitu. Nah, kalau misalnya kamu udah paham dari penjelasan-penjelasan dari teman kamu tadi, kamu kan pasti bakal excited atau tertarik gitu. Bakal lebih penasaran gitu. Apa sih yang udah dijelasin sama teman aku tadi. Nah, jadi kamu tuh bakal penasaran sendiri, jadi kamu bisa belajar lebih lanjut lewat Google ataupun platform yang emang kamu tuh sebelumnya suka gitu belajarnya. Jadi dari komunikasi dua arah dulu gitu ya Kak ya? Iya, soalnya kalau misal kita
nggak harus apa ya, nggak harus UTBK misal. Kita kan persiapan ujian nih misal. Kita kan sering nih kalau misal sebelum mulai ujian kita tuh saling tes kan satu sama lain. Nah itu kan pasti masuk gitu kan apa yang kita saling teskan tadi. Oh iya Pokoknya iya. komunikasi dua arah nih kayak apa ya? Kayak pembelajaran yang paling mudah dan juga yang paling enak gitu masuk ke otak ya. Ketimbang kalau misal kita pembelajarannya secara baca buku ataupun cuma ngedengerin platform gitu. Hmm. Oke Kak, makasih banyak ya. Oke, sama-sama nih. Oke, kalau ada teman-teman yang mau tanya lagi boleh nih. Oke, boleh Vivi. Kalau misal nggak berhalangan untuk on mic, boleh langsung on mic juga nggak apa-apa sih. Kak, boleh nanya lagi nggak? Ya, boleh, silakan. Sebelumnya saya mau nanya Kak, Kakak tuh ngebimbel gitu nggak sih? Soalnya kan apalagi kelas 12 ya, terus Nah, kayak butuh banget nggak sih sebenarnya bimbel itu? Apa cuma kayak cuma cuma ngatur waktu kita biar lebih konsisten gitu? Atau emang iya kita tuh butuh banget sama bimbel gitu Kak? oke. Oke. Bimbel ya. Sebenarnya aku dulu tuh nggak pernah bimbel. Maksudnya pas untuk persiapan UTBK sama ujian mandiri, aku tuh nggak bimbel sama sekali. Tapi aku bimbel lewat online, lewat platformnya Zenius. Nah, di sini nih keuntungan bimbel tuh apa sih? Jadi kalau bagi aku sendiri ya, bimbel itu tuh kalau bagi aku tuh agak kurang perlu karena apa? Karena dari pendirian aku sendiri, aku tuh udah niat gitu buat belajar UTBK, buat persiapan UTBK. Dan juga aku udah tahu gitu runtutan-runtutan materi apa yang harus aku pelajarin. Nah, jadi bimbel ini nih cuma sekedar apa ya? Cuma sekedar kalau misal kita yang belum tahu materinya gitu kan, jadi diajarin secara runtut di bimbel. Kemudian kalau misalnya kita nggak apa ya, nggak teguh pendiriannya, maksudnya masih males-malesan buat belajar, kita tuh boleh belajar lewat bimbel supaya kita tuh lebih lebih apa ya, lebih terarah gitu. Nah, mungkin kalau yang pertama itu sih keuntungan dari bimbel. Kemudian yang kedua eh, sama buat apa ya? Kalau yang kedua itu ngebuat kita lebih lebih konsisten gitu. Maksudnya dari kita yang malas-malasan tadi kan. Nah, kita tuh udah dijadwalin misalnya di bimbel kita dalam 1 minggu belajar apa aja sih. Nah, di jadwal itu tuh kita terapin juga ke pembelajaran independen atau kita belajar sendiri di rumah. Nah, jadi di bimbel ini nih, meskipun ada orang yang memang udah paham belajar sendiri, bahkan di sebelum bimbel juga mereka udah paham pelajarnya, tapi mereka malah bimbel lagi gitu. Karena apa? Karena mereka nih tujuan mereka buat bimbel lagi karena mereka bikin apa yang mereka pelajarin sebelumnya tadi, yang udah mereka pahami sebelumnya tadi, makin lebih mantep gitu pemahamannya, makin lebih dapet. Jadi kayak apa ya? Kayak misal mereka yang udah paham belajar independen atau belajar sendiri, mereka nih ngejadiin bimbel tuh kayak semacam eh, apa ya? Pembelajaran ulang sama latihan-latihan soal supaya mereka nih nggak lupa gitu, supaya makin ingat apa yang mereka pelajarin. Nah, itu dari segi orang yang udah paham ya. Tapi yang kalau yang dari awam atau yang malas-malasan tadi, itu tadi itu tuh ngebimbel supaya ngejadiin tahap awal kita tuh buat ngelangkah ke depannya supaya kita tuh lebih konsisten, supaya kita tuh lebih terarah dan lebih tahu gitu jadwal-jadwal belajarnya itu gimana. Mungkin itu sih. Kalau untuk bimbelnya sendiri kayak semacam GO atau apa itu, kalau rekomendasi rekomendasi dari teman-teman aku kalau kemarin itu ada dari NF sama GO. Kalau yang bagus itu latihan soalnya itu dari GO, tapi kalau dari penjelasannya itu lebih bagus dari NF, dari Nurul Fikri. Ikut itu sih Vivi kalau dari bimbel. Gimana nih Vivi? Oh, oke. Makasih banyak ya Kak. Ngebantu banget loh. Oke, sama-sama. Ini kan aku mau cerita nih. Ini kan masih awal ya, masih masih fresh nih, masih anget kan, masih pada ada yang ujian mandiri gitu kan di tes-tes tahun ini. Karena masih lama juga kan untuk masuk ke tahap UTBK tahun selanjutnya. Jadi kita tuh kayak bikin apa ya? Bikin
planning dulu aja gitu time schedule-nya itu, misal dalam 1 bulan kita perlu belajar apa, terus dari pagi sampai jam berapa kita tuh ngapain aja, terus lanjut dari siang sampai sore kita tuh ngapain aja gitu. Nah itu tuh perlu banget buat ngebuat time schedule masing-masing supaya kita tuh terarah gitu, supaya apa ya, kita tuh nggak asal gitu belajarnya, misal dari sejarah, topik konsep dasar sejarah tadi, terus kita langsung masuk ke eh, ekonomi, ke inflasi mungkin, atau apa gitu. Nah itu tuh kayak nggak nyambung gitu kan, nggak apa ya, cuma random atau sesuka kita, itu tuh nggak bagus sebenarnya. Nah jadi yang bagus itu tuh kita belajar dari dasar, kemudian kalau misalnya kita mau pindah sepelajaran itu pun harus belajarnya dari dasar juga, tapi itu tuh apa ya, kita susun di time schedule kita, bisa bisa kita bikin lewat catatan tangan ataupun di Google Calendar, itu tuh boleh banget sih, itu pasti bakal ngebantu banget kalau misalnya kita buat belajar, apalagi pas awal-awal kita kan masih belum tahu gitu, yang baru persiapan UTBK kita harus mulai dari mana gitu kan, mereka kan masih banyak yang bertanya-tanya gitu kan, kayak dari mana aja sih materi yang harus kita pelajarin, terus cara ngebikin jadwal tuh gimana sih. Mungkin di next meeting aku bakal ngejelasin terkait bikin jadwal yang bagus tuh gimana, terus dari jam berapa sampai jam berapa tuh harus ngapain gitu, supaya lebih lebih enak gitu kita belajarnya. Oke. Oke, Alfitri apa? Amin amin. Oke, masih ada waktu 15 menit lagi nih. Kalau teman-teman masih ada lagi yang mau ditanyain, kita ngobrol aja gitu, supaya lebih enak. Karena kalau misalnya makin malam, ada orang yang ini sih, yang makin nggak masuk gitu belajarnya. Jadi kita ngobrol aja nih. Teman-teman persiapannya udah sampai mana sih? Sampai mana nih? Yang baru awal persiapan UTBK? Ataupun yang semi gap year atau gap year juga boleh komen. Persiapannya udah berapa persen gitu untuk UTBK ataupun ujian mandiri. Teman-teman di sini pada mau masuk ke univ mana nih? Sama jurusan apa gitu? Atau semacamnya, kayak contohnya manajemen UI atau akuntansi UI atau UGM gitu. Oh iya Kak, mau nanya. Oke, silakan Alicia. Itu Kak kan masuk univ itu ya, UNER ya? Enggak, kalau aku itu di Sumatera, di Unsri, karena aku kan pas awal itu kan karena hilang motivasi tadi kan, yang aku bilang kan, aku tuh jadi kurang persiapan untuk UTBK tahun pertama, jadi aku masuk ke akuntansi Unsri, Universitas Sriwijaya. Nah, jadi untuk tahun selanjutnya untuk tahun selanjutnya itu tahun ini, aku planning udah nyiapin UTBK lagi gitu kan. Udah ikut tryout di mana aja gitu kan. Nah, jadi tapi karena ada beberapa hal ya, ada beberapa pertimbangan pas H-2 UTBK aku kemarin, aku kan UTBK tahun ini tuh 2 Juni gitu kan. Tapi pas 31 Mei aku mutusin buat gak jadi atau nge-cancel ikut UTBK lagi. Tapi nggak apa sih. Kalau kamu gimana? Ada saya mau masuk mana? Itu Kak mau masuk Ilkom UNIR sih. Oh, berarti otomatis kamu di ini ya, di Pulau Jawa ya tinggalnya sekarang? Di Surabaya ya? Di tengah, bukan. Di mana? Jawa Tengah, Surabaya kan Jawa Timur. Ah, kalau kamu? Ya, di Jawa Tengah. Oh, kenapa kok mau masuk ini UNER? Nggak yang deket gitu kan? Kayak di Bandung ataupun
hijrah ke Depok gitu kan, masuk UI? Karena menurutku buat Ilkom itu butuh kota yang besar gitu, kayak biar magangnya juga gampang, nyari tempat magangnya gitu-gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan di Jakarta itu kayak terlalu crowded gitu. Jadi Oh kayak ya benar. mungkin di Surabaya atau di Bandung atau ya di Jogja mungkin bisa. Tapi Unir itu aku nyari passing grade-nya itu masih kayak ya masih bisa lah untuk Oke. digapai untuk anak linjur gitu. Oke, berarti kamu linjur ya? Iya, iya. Oke. Oke, mantap. Berarti banyak banget nih yang linjur. Linjur. Oke, ada pertanyaan dari Vivi. Kalau dibilang persiapan masih bingung Kak, harus mulai dari mana? Oke. Nanti deh kalau misalnya mau nanya terkait persiapan ataupun runtutan-runtutan belajar, nggak cuma di mata pelajaran sejarah, itu boleh banget chat ke DM IG aku. Nanti aku bakal jelasin ke kalian gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya dari menyambungkan skill metode belajar yang efektif dong Kak, kayak semacam Pomodoro atau ini typo ya, harusnya Pomodoro gitu. Nah, jadi metode belajar yang efektif tuh bener sih. Kita tuh butuh banget Pomodoro karena bentar ya. Pomodoro nih misalnya kita ngeset belajarnya 1 jam gitu kan. Terus waktu rehatnya itu 5 sampai 15 menit. Nah, misal kita kan udah belajar 1 jam nih. Nah, otomatis kayak otak kita ngeburn gitu atau terlalu numpuk gitu kan pemahamannya. Jadi kita batasin lewat waktu istirahat tadi dari 5 sampai 15 menit, boleh teman-teman sesuaiin masing-masing karena itu tuh depends atau bergantung ke diri kita masing-masing. Kita tuh enaknya istirahat berapa menit gitu. Nah, jadi kalau misal kita belajar lewat Pomodoro nih, pakai Pomodoro 1 jam, terus stop 5 menit. Nah, itu kan udah ngebikin otak kita makin rileks lagi gitu kan. Nah, terus kita lanjut lagi 1 jam, terus habis belajar 1 jam lanjutan tadi kita istirahat lagi 5 menit. Nah, itu tuh secara apa ya? Secara berkelanjutan gitu. Kalau Pomodoro dari 1 jam terus istirahat 5 menit, terus belajar lagi 1 jam terus istirahat lagi 5 menit. Soalnya kalau terkait apa ya? Terkait persiapan-persiapan ini nih, kayak belajarnya kita harus berapa jam, terus runtutan-runtutan itu tuh aku nggak sehafal pas aku persiapan kemarin sih. Soalnya sekarang kan aku udah fokus ke kuliah nih, udah mau masuk ke semester 3. Jadi aku tuh kayak apa ya? Kayak udah beralih gitu pemikirannya, udah mau fokus ke kuliah doang. Tapi untuk persiapan UTBK atau UM aku masih 80% lah, masih ingat terkait persiapan ataupun cara belajarnya itu gimana. Oke. Terus ada pertanyaan dari Saptiani. Kak, aku linjur, lebih baik belajar TPS atau TKA dulu. Oke, kalau saran dari aku sih mending belajar terkait TKA dulu atau belajar kayak sosiologi, geografi, ekonomi ataupun sejarah. Soalnya kalau misalnya kita udah paham di TKA, kita tuh lebih enjoy gitu bawaan ke depannya, soalnya TKA kan berat gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kita udah paham TKA duluan, kita tuh kayak wah enak nih, tinggal belajar TPS pun ringan gitu belajarnya, cara belajarnya gimana, terus apa yang perlu dipahamin. Nah, kalau saran dari aku sih mending TKA dulu. Kalau TKA udah dipahamin boleh TPS, tapi dalam 1 bulan kita tuh boleh misal dalam 1 bulan, misal minggu pertama kita dari hari Senin sampai hari Jumat belajar TKA. Nah, terus Sabtunya kita latihan soal TKA atau ngulangin apa yang kita pelajarin di TKA tadi. Nah, kemudian di hari Minggunya kita boleh belajar TPS tuh, terkait pengertian-pengertiannya, terus latihan-latihan soal TPS itu gimana. Soalnya kalau di TKA ataupun TPS itu tuh kuncinya banyakin latihan soal aja sih. Soalnya semakin banyak kita latihan soal, semakin banyak gitu materi-materi ataupun soal-soal terkait topik yang udah kita pelajarin sebelumnya.
Soalnya kalau misalnya kita cuma belajar materi tanpa latihan soal itu tuh kayak apa ya? Kayak percuma gitu kita belajarnya. Kita tuh harus banyakin latihan soal sih kalau kataku. Di samping kita belajar materi tadi ya. Oke, itu sih Setia nih. Oke, ada lagi nih teman-teman yang mau nanya. Kita nggak apa nih, awal-awal ngobrol terkait persiapan ataupun tips-tips gitu, cara belajarnya gimana. Kalau teman-teman ada yang mau nanya terkait tips atau cara belajar, boleh langsung DM ke IG aku tadi. Boleh, ini aku ini lagi. Itu IG aku, boleh langsung teman-teman DM kalau misalnya perlu nanya terkait materi ataupun cara belajar ataupun tips. Soalnya kedepannya nanti aku bakal apa ya, bakal lebih ngedepanin ke penjelasan materi gitu. Tapi aku nggak bakal juga sih, aku nggak bakal ngelewatin misalnya tips-tips materi apa yang paling sering masuk gitu. Nanti bakal aku mention juga buku-buku yang sering dipakai, yang paling sering masuk ke ujian-ujian mandiri, misalnya SIMAK UI gitu. Soalnya aku dulu nggak cuma pakai buku latihan soal dari kumpulan sama Megabank dong sih. Aku juga pakai selain dari Erlangga, aku juga pakai buku-buku lain gitu. Tapi bukunya ini buku yang pembahasannya itu lebih detail, lebih tingkat lanjut gitu. Soalnya kalau misalnya teman-teman udah aku mention bukunya dari sekarang, takutnya kayak ngebebanin pikiran kalian gitu. Nanti aja soal buku-buku yang lebih level up. Oke, teman-teman kalau misalnya ada yang mau nanya lagi boleh nih, tanyain. Aku open, boleh lewat chat ataupun langsung on mic juga boleh. Oke, sebelum masuk ke misalnya ada yang mau ditanyain lagi, boleh nih teman-teman pada on cam semua, soalnya mau dokumentasi gitu, buat nanti di-publish di Ambisin. Oke, teman-teman yang nggak berhalangan untuk on cam boleh nih on cam sebentar, soalnya buat aku dokumentasi.